Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menjadikan seluruh waktu siang dan malam untuk memikirkan agama. Jadi hendaknya kita ini memikirkan waktu siang dan malam ini hanya untuk agama, agar saat kita menghadap Allah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat cita-citanya hanya satu, yaitu bagaimana ketika meninggalkan dunia ini Allah ridho. Nah, kita tiru cita-citanya para sahabat, para nabi dan para rasul. Ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan Allah ridho, maknanya kita adalah dikembalikan ke surganya Allah. Semoga termasuk kita, Allahumma amin. Jadi kita berarti tidak boleh memikirkan dunia, bukan seperti itu. Jadi kita mencari dunia untuk bekal akhirat, supaya kita ini dapat ridhonya Allah. Ketika kita mendengarkan panggilan Allah yang berupa azan ini, sering kita sampaikan, sering kita ucapkan. Tetapi kalau kita tidak sering duduk di dalam majelis seperti ini, maka untuk berangkat menuju sholat itu sangat berat. Supaya kita ini ringan menuju sholat, maka sering-sering duduk di taman-taman surganya Allah, yaitu di majelis ilmu seperti ini. Telah selesai segala urusan, telah selesai segala kesulitan. Bila kita ini menghadap Allah, Allah ridho. Dari segala urusan ini selesai, segala permasalahan akan selesai ketika kita menghadap Allah ini. Allah dalam keadaan ridho. Jadi kesulitan kita untuk mengamalkan agama ini tidak akan menjadi kesulitan, tetapi menjadikan kebahagiaan, karena mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bila kita menghadap Allah sedangkan Allah tidak ridho kepada kita, berarti kita telah gagal untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita ini hidup di dunia kok Allah tidak ridho, maka sesungguhnya kita gagal. Walaupun punya harta yang banyak, rumahnya mewah, jabatannya tinggi, tetapi Allah tidak ridho karena kita tidak mengamalkan agama, tidak fikir agama, maka ini adalah mengalami kegagalan yang selama-lamanya. Walaupun dilihat secara fisik kita ini punya harta banyak, punya pangkat dan jabatan yang tinggi, tetapi kita tidak ada amal agama, tidak ada fikir agama, maka sesungguhnya dia adalah gagal selama-lamanya. Itulah yang dikatakan Allah lewat Rasulnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, hendaknya kita jangan sampai tertipu dengan suasana dan keadaan dunia ini. Jadi jangan kita ini tertipu dengan keadaan dan suasana dunia ini. Kita sudah diberi kebahagiaan, diberi pangkat, jabatan, harta yang banyak, kemudian kita terlena memikirkan negeri akhirat. Padahal setiap manusia darul mamarilah darul maqari, kata Allah. Jadi kita ini sejak lahir itu sudah dalam perjalanan menuju akhirat. Maknanya perjalanan menuju mati. Jadi kita ini hanya menunggu kematian lah. Menunggu kematian itu Allah yang tahu batasnya. Kita diberi umur berapa, bayi mati banyak, umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Itu ada qudrat dan iradatnya Allah. Maka kita masih diberikan umur seperti ini. Maknanya kita ini disuruh segera taubat, segera banyak-banyak mengamalkan agama, agar hidup kita senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua manusia akan meninggalkan dunia ini. Jadi tidak ada manusia yang berlama-lama di dunia ini, hadirin. Tetapi hanya sebentar. Semua orang yang gembira, yang susah, semua orang-orang yang taat kepada Allah maupun menentang kepada Allah atau menentang kepada kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi semua yang taat, yang tidak taat, semua akan meninggalkan dunia ini. Mengapa di dunia ini Allah memberikan
sama semua. Orang taat kepada Allah ya diberi makan, diberi kekayaan, diberi kebahagiaan, semuanya diberi sama di dunia ini. Yang tidak sama ketika nanti di akhirat. Orang yang sudah mencari siang malam dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa. Padahal akhirat itu adalah kehidupan yang langgeng, yang abadi, yang selama-lamanya. Sedangkan dunia hanyalah sekedar bekal saja. Lah yang dibawa itu yang bagaimana? Yaitu kita umur, kita gunakan, kita habiskan untuk amal agama, fikir agama. Inilah yang kita bawa. Harta yang kita sedekahkan untuk kemaslahatan umat, untuk perjuangan agama, itulah harta yang akan bisa membela dan menolong kita di alam kubur sampai nanti hari kiamat. Maka kita ini diperintahkan, orang Islam itu harus kaya, harus cerdas. Kalau dengan kekayaan dan kecerdasannya, maka dia akan menggunakan hartanya untuk ditasarufkan untuk perjuangan agama. Jadi kalau orang tidak memikirkan akhirat, maka harta yang diberikan oleh Allah itu hanya disibukkan untuk menghabiskan untuk kesenangan dunia. Padahal kesenangan dunia yang kita kejar dimintai pertanggungjawaban Allah di hadapan Allah, di pengadilan Allah nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar. Jadi kita punya teman, musuh, semuanya akan menghadap Allah. Yang memusuhi kita akan menghadap Allah, yang menentang kita akan menghadap Allah, yang menghina kita akan menghadap Allah. Maka kita tidak perlu memikirkan hal seperti itu. Maka bagaimana ketika kita dihina, dicaci maki, maka kita doakan yang terbaik untuk orang-orang yang membenci kita, sehingga umur kita akan dapat ridhonya Allah SWT. Kemudian yang paling untung adalah orang-orang yang diridhoi Allah. Kalau kita ikhlas menerima segala sesuatu, maka yang untung adalah kita. Tetapi kalau kita marah, kalau kita tersinggung, tidak dapat keuntungan, malah mendapatkan daripada marahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah tertipu dengan keadaan dunia ini, keadaan kaya, keadaan miskin, keadaan mulia atau hina, keadaan dicintai manusia atau dibenci manusia. Karena Allah itu hanya tujuan satu-satunya yang harus kita tuju. Jadi dicintai manusia, dibenci manusia, itu tidak usah kita pikirkan, karena itu tidak akan membawa manfaat, kecuali kalau kita tanggapi dengan kebencian pula, maka akan mengakibatkan diri kita akan dapat murkanya Allah. Kemudian yang paling untung hanyalah orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Jadi sekali-kali kita pikir supaya kita ini dapat ridhonya Allah, maka seluruh masalah yang di dunia ini kita ikhlaskan hanya mencari ridho Allah. Kalau kita dicaci maki orang, bukan orang itu benci kita, tapi Allah menasihati melewati orang itu, berarti saya harus berbuat yang terbaik. Jadi sehingga kita tidak akan pernah punya hati benci kepada orang yang membenci atau menyayangi kita. Jadi yang membenci ya kita sayangi, yang menyayangi ya kita sayangi. Jadi itulah derajat orang-orang yang punya ilmu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, terakhir mari kita supaya dapat ridhonya Allah, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, kita jadikan maksud dan tujuan hidup kita sebagaimana Sayyidina Abdullah radhiyallahu an, Ibnu Umar radhiyallahu an ketika ditanya dari para sahabat-sahabat itu, ketika ditanya cita-citamu apa? Saya ingin menjadi pejabat. Kalau saya jadi pejabat bisa mengajak orang-orang untuk taat kepada Allah. Yang satunya, saya ingin menjadi orang kaya sehingga nanti harta saya bisa untuk perjuangan agama. Saya ingin menjadi orang yang berilmu, dengan ilmu saya bisa mengajak orang untuk taat kepada Allah. Tapi Sayyidina Umar, satu saja cita-cita saya, bagaimana saya meninggal dunia ini dalam keadaan diridhoi Allah. Inilah cita-cita yang harus kita gapai ketika kita meninggalkan dunia. Allah ridho. Caranya ya duduk di dalam majelis seperti ini, sehingga kita paham bagaimana hidup kita, mati kita, segala macam apa yang Allah berikan kita ikhlas menerimanya, sehingga Allah ridho. Kematian kita seperti menemui hari raya yang selama-lamanya, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Semoga termasuk kita, Allahumma amin. Demikian jamaah yang dirahmati Allah SWT, cita-cita yang lurus, cita-cita sebagaimana cita-citanya para nabi dan para rasul, yaitu mengharap
kematian kita dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli